Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat oleh saya Afif Muhammad dan rekan saya Putri Sakina. Apa itu kabel LAN? Kabel LAN atau Local Area Network Cable adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan dan mentransfer data antara perangkat-perangkat dalam suatu jaringan lokal. Kabel LAN digunakan untuk menghubungkan komputer, printer, router, dan perangkat-perangkat jaringan lainnya agar dapat berkomunikasi dan bertukar data. Kabel crossover kabel atau kabel crossover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama jenis, seperti komputer ke komputer atau switch ke switch. Dalam kabel ini, beberapa pasangan kabel dibalik sehingga transmit di satu ujung berhubungan dengan receive di ujung lainnya. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama itu kabel UTP 2 RJ45 dan crimping tool sebagai alat penyambung. Berikut adalah gambarnya. Langkah pembuatan. Persiapkan bahan. Potong kabel UTP sesuai dengan panjang yang dibutuhkan. Gunakan tang untuk memotong ujung kabel dan kemudian gunakan tang atau pisau untuk mengupas sekitar 1,5 cm isolasi di setiap ujung kabel. Susun kabel. Susun kabel sesuai dengan susunan pin yang benar untuk kabel crossover. Susunan yang umum digunakan adalah T568B. Setelah kabel berhasil disusun, pasang RJ45 konektor. Dengan cara masukkan kabel ke dalam RJ45 konektor dengan memastikan bahwa ujung kawat mencapai ujung konektor. Pastikan kawat berada pada susunan yang benar dalam konektor. Crimping. Tempatkan konektor yang telah dipasang dalam crimping tool. Tekan crimping tool untuk menyambungkan konektor ke kabel. Periksa kabel. Pastikan bahwa kabel telah terpasang dengan baik dan sesuai dengan susunan pin yang benar. Demonstrasi. Di sini kami akan mendemonstrasikan bagaimana kabel pada bagian A akan dibuat. Yang pertama, kita akan memotong pelindung dari kabel UTP dengan cara diputar di pemotong pada tang crimping. Selanjutnya itu kita kembangkan kabelnya agar mudah untuk disusun. Setelah berhasil dikembangkan, kita akan membuka putaran pada setiap kabel supaya bisa disusun sesuai dengan urutannya masing-masing. Agar mudah dalam meluruskan kabel, kita cukup dengan menggoyang-goyangkan ke kiri atau ke kanan kabel tersebut supaya rapi dan dapat dengan mudah untuk dipotong nantinya ujungnya. Setelah berhasil disusun dan dirapikan, kabel kemudian dipotong. Setelah berhasil dipotong, kabel lalu dimasukkan ke dalam konektor RJ45 dan pastikan bahwa ujung kabel sampai ke ujung RJ45. Jika telah selesai dicek, maka bisa dijepit menggunakan tang crimping. Kabel pun bagian A telah siap digunakan. Selanjutnya adalah membuat kabel bagian B. Seperti yang kita ketahui tadi, susunan kabel pada tipe crossover itu mempunyai susunan kabel yang berbeda pada sisi A dan B-nya.
Seperti tahap yang sebelumnya, sama saja untuk proses pembuatan kabelnya. Kita buka terlebih dahulu pelindungnya, kita buka kembang kabelnya, lalu kita buka pelintirannya sambil kita menyusun dan merapikan kabelnya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam membuat kabel ini yaitu harus berhati-hati sebelum menggunakan tang crimping agar tidak mengulang dalam membuat kabel. Jadi sebelum kita mengunci kabel dengan RG menggunakan tang crimping, ada baiknya dicek terlebih dahulu susunan kabelnya dan cek apakah ujung kabel tepat pada ujung RJ45 supaya aliran transmisi datanya tidak terhambat karena jarak yang terlalu jauh dan tidak tepat rasanya. Silakan nikmati saja videonya. Dan diharapkan semuanya dalam proses pembuatan kabel ini berhati-hati dalam menggunakan tang. Takutnya kalau tidak berhati-hati nanti ada yang terluka. Selanjutnya adalah tes. Tambahkan pengujian menggunakan alat tester kabelan untuk memastikan keberhasilan pembuatan kabel crossover. Alat tester kabelan akan membantu Anda memeriksa apakah kabel berfungsi dengan benar dan apakah susunan pin pada kedua ujung kabel sesuai. Alat yang digunakan bentuknya ada seperti ini, ada transmitter dan receivernya. Berikut adalah demonstrasinya. Jika kedua kabel telah siap, kabel A dan kabel B, maka tinggal colokkan kepada alat testernya, yaitu pada bagian transmitter dan receiver. Jika lampunya normal, maka kabel telah berhasil dibuat. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa kabel berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi crossover, kabel tersebut seharusnya siap digunakan dalam jaringan Anda. Jika terdapat masalah, Anda mungkin perlu memeriksa kembali susunan pin dan pastikan bahwa Anda telah memotong dan menyambung kabel dengan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.